Halo Sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan pada lingkup materi pemasaran pendidikan. Di video kali ini, kita akan mengupas terkait dengan riset pasar pendidikan untuk menemukan gambaran tentang karakteristik pasar, peta kompetisi, harapan konsumen, serta sejauh mana sebenarnya kepuasan konsumen atas layanan pendidikan yang ditawarkan. Sebelum kita menyiapkan desain pengembangan atau inovasi produk pendidikan, ada tahapan penting yang perlu dilakukan untuk memahami situasi pasar, yakni melalui riset pasar. Kajian ini untuk mempertajam juga pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan segmentasi pasar dan perilaku konsumen, sehingga pembacaan atas kondisi objektif pasar dapat dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai bagian dari riset pemasaran, riset pasar pendidikan merupakan rangkaian kegiatan perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai dasar dalam pengembangan strategi pemasaran pendidikan. Riset pasar dapat dijadikan sebagai traffic light dan navigator dalam memandu perjalanan pengembangan pemasaran pendidikan. Arah kita kemana, kapan kita harus tancap gas, kapan juga kita perlu pelan-pelan, dan kapan saatnya kita berhenti sejenak dalam proses pemasaran, maka rambu-rambu ini bisa kita dapatkan ketika riset pasar dilakukan secara tepat. Dalam rangkaian kegiatan pemasaran pendidikan, riset pasar memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai bahan evaluasi, memahami karakter pasar, dan melakukan prediksi atas situasi pasar di masa mendatang. Khusus untuk rencana pengembangan produk-produk baru pendidikan, riset pasar berperan penting dalam membantu memahami situasi pasar dan melakukan prediksi. Ada beberapa komponen yang bisa dijadikan sebagai objek riset pasar pendidikan. Pertama, produk pendidikan. Misalnya, berkaitan dengan sejauh mana manfaat produk atau layanan pendidikan bagi masyarakat. Kedua, harga atau biaya. Biasanya digunakan untuk mengukur daya beli konsumen atas layanan pendidikan. Hal ini sebagai dasar penentuan besarnya SPP atau biaya pendidikan. Ketiga, alat promosi. Dalam hal ini, riset pendidikan digunakan untuk melihat seberapa efektif teknik promosi yang digunakan dalam pemasaran. Keempat, pola distribusi. Objek ini digunakan juga untuk mengkaji dan menentukan pola distribusi layanan pendidikan yang tepat kepada konsumen. Misalnya, model pendidikan jarak jauh, homeschooling, maupun pelaksanaan pembelajaran di sekolah induk merupakan jenis-jenis pola distribusi layanan pendidikan. Dan yang kelima, konsumen. Objek riset ini digunakan untuk menganalisis harapan, perilaku konsumen, dan tingkat kepuasan konsumen pendidikan. Beberapa objek riset pemasaran pendidikan ini bisa menjadi bahan penting dalam mengembangkan strategi bauran pemasaran atau biasa disebut dengan strategi marketing mix. Dalam pelaksanaan riset pasar pendidikan dapat menggunakan 2 metode, yakni primary research dan secondary research. Primary research dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali data, misalnya melalui interview, observasi, survei, atau FGD dengan teknik analisis data baik secara kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan secondary research dilakukan berdasarkan hasil penelitian atau publikasi ilmiah yang sudah ada dari pihak lain. Ada beberapa tahapan dalam melakukan riset pasar pendidikan, antara lain merumuskan masalah, menentukan desain riset, merancang teknik pengumpulan data, proses pengumpulan data, melakukan analisis data, serta menyusun laporan riset. Hasil dari riset pasar dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi para penyelenggara lembaga pendidikan untuk menentukan strategi pemasaran secara tepat sesuai dengan situasi pasar dan kondisi internal, sehingga produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kondisi pasar dan bisa berkembang secara berkesinambungan.
Oke sobat, demikian tadi pembahasan tentang riset pasar pendidikan. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya dengan tema desain pengembangan produk pendidikan. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.